Oke, di sini kita akan selesaikan exercise 4 nomor 5. Jadi pertama kita punya yang diketahui adalah persamaan kubiknya. Kemudian diketahui akarnya itu membentuk barisan aritmatika dan bedanya 3. Nanti yang ditanyakan adalah nilai P dan akar-akarnya. Berarti di sini untuk akar-akarnya nanti dicari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Ya, sekarang kita mulai dari rumus-rumus yang diketahui untuk hubungan antara akar-akarnya ya. Yang pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Jadi di sini X1 tambah X2 tambah X3-nya sama dengan 6. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita juga tahu bahwa X1 tambah kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 ya, jumlah perkalian ditambahkan semua. Ini sama dengan C per A. Berarti kita tahu kalau X1 X2-nya ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 itu sama dengan C-nya, oh ya ini ABCD-nya itu A-nya 1, B-nya min 6, C-nya itu 3, dan D-nya itu P ya yang dicari. Berarti di sini C per A-nya adalah 3 per 1, jadi 3. Oke, kemudian ini yang kita dapatkan dari hubungan rumus, kita bisa simpan. Kemudian yang membentuk barisan aritmatika ini berarti untuk X1-nya itu kalau ditambah 3 akan didapatkan X2, terus ke X3 juga sama. Kalau X2 ditambah 3 itu sama dengan X3. Berarti dari sini kita punya hubungan X1 ditambah 3 sama dengan X2, X2 ditambah 3 itu sama dengan X3. Nah, kita akan coba pakai ini nanti untuk mensubstitusi dua persamaan yang kita miliki sehingga nanti hanya ada satu variabel saja. Ya, untuk persamaannya yang kita miliki adalah yang pertama yang ini ya, persamaan pertama. Kita substitusi ke X2 semua. Jadi X1-nya itu kita substitusi menjadi X2 dikurang 3 dan di sini X3-nya udah ya, X2 ditambah 3. Jadi saya substitusi ke persamaan pertama ini. Di persamaan pertama yang saya punya adalah X1-nya X2 kurang 3 ditambah X2-nya tetap. Jadi kita jadiin semuanya ke X2 ya. Di sini jembatannya adalah X2. X3 saya ganti jadi X2 plus 3. Jadi saya dapatkan 3X2 itu sama dengan 6. Berarti X2-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita langsung tahu X1-nya ya. X1-nya itu X2 kurang 3. X3-nya adalah yang ini, X2 ditambah 3. Berarti sama dengan 5. Saya tinggal ke nilai P ya. Berarti yang ini tuh nggak usah dipakai, salah satu aja antara yang min B per A sama yang C per A. Untuk P itu dia ada di posisi D ya. Jadi kalau saya lihat di situ kita tinggal pakai satu rumus lagi, yaitu yang X1 dikali X2 dikali X3 adalah P itu di posisi D, jadi min D per A. Jadi X1-nya adalah tadi min 1, X2-nya 2, X3-nya 5, sama dengan min D-nya itu min P. Berarti di sini P-nya adalah 10. Oke, nah itu adalah penyelesaian untuk nomor 5. Nah, ini kita lanjutkan untuk yang nomor 8. Ini persamaan kubiknya, kemudian diketahui dia mempunyai akar-akarnya X1, X2, X3. Diketahui lagi dia membentuk barisan aritmatika dan kita harus cari X1, X2, X3-nya berapa dan P kuadrat ya. Di sini untuk rumusnya dulu
X1 tambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Jadi sekali lagi di sini saya punya X1 tambah X2 ditambah X3-nya adalah 6. Kemudian untuk yang membentuk barisan aritmatika, mungkin seperti tadi kita satu-satu dulu ya. Karena barisan aritmatika itu di sini nggak ada bedanya. Jadi kalau yang tadi itu ditambah 3, kalau yang ini ditambah B, ke sini juga ditambah B. B-nya sama, berarti selisihnya X2 dikurang X1 akan sama dengan X3 dikurang X2. Jadi di sini saya dapatkan 2X2 sama dengan X1 ditambah X3. Nah, kita gabungkan dulu persamaan ini ke persamaan yang pertama. Nah, ini persamaan yang pertama, saya substitusi 2 ke persamaan ini, berarti X1 tambah X3 ditambah X2, saya susun ulang, itu saya substitusi di sini X1 tambah X3-nya menjadi 2X2, ditambah X2 sama dengan 6, 3X2-nya sama dengan 6, jadi X2-nya sama dengan 2. Ya. Karena saya udah tahu X2-nya 2, berarti untuk masuk ke persamaan 2, itu saya dapatkan X1 ditambah X3-nya adalah 4. 2 dikali X2. Saya butuh satu hubungan lagi, karena belum tahu X1, X3-nya berapa, saya butuh satu persamaan lagi. Di sini saya akan pakai yang X1, karena P itu untuk yang C per A, berarti di sini yang bisa dipakai adalah yang minus 6, yaitu yang hasil kali. X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Jadi di sini X1, X2, X3-nya adalah 6. Ya. Jadi saya akan substitusi semuanya ke dalam X1. Jadi untuk yang ini saya siapkan X1-nya adalah 4 min X3. Saya punya persamaan X2-nya udah tahu. Jadi di sini tetap X1, X2-nya adalah 2 dan X3-nya disubstitusi sama dengan 6. Lihat ini nanti jadi oh sorry ya. Saya salah substitusi ya. Di sini harusnya X3 dan X1. X3-nya disubstitusi jadi 4 min X1. Jadi semuanya dalam X1 ya, hanya satu variabel saja. Jadi ini 4 min X1. Terus berarti saya kaliin X1 kali 2 kali 4, 8 X1 min 2 X1 kuadrat min 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Jadi di sini saya bagi 2 semuanya dan saya susun ulang ke sebelah kanan. Sambil dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini X1 kuadrat, pindah ke kanan. Terus yang ini dibagi 2, 4X1, pindah ke kanan. Dibagi 2 itu minus 3, pindah ke kanan ya. Nah ini difaktorkan menjadi X1 min 3 dan X1 min 1. Jadi ini sama aja sih, karena kalau X1-nya sama dengan 3, nanti X3-nya, tadi kan 4 min X1 ya, di sini ya. Dapatnya si 1. Jadi ini sama aja, X1-nya yang mana, dapatnya ya si X3. Kalau X1-nya 1, ya X3-nya yang 3. Nah, berarti ini jawabannya kita pilih salah satu aja. Yang ditanya tadi adalah X1 tambah X2 tambah X3 ditambah P kuadrat. Nah, ini jadi belum selesai, kita butuh P-nya yang tadi adalah koefisien yang di tengah ya. Nah, ini untuk P-nya adalah si C. Jadi untuk C, kita langsung aja di sini sekali lagi kita tuliskan di sini ya. X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 tambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Ini rumusnya, saya substitusi masing-masing angkanya ke situ ya. Saya punya X1-nya tadi kita pakai yang 3 dan 1 ya. X1-nya 3, X2-nya 2, ditambah X1-nya 3, X3-nya 1, ditambah X2-nya 2, X3-nya tadi yang 1 ya. Jadi kita pakai yang di sini.
Yang ini, X1-nya 3, X3-nya 1. Jadi didapat ini sama dengan P. 6 tambah 3 tambah 2 itu 11. Jadi langsung dapat P-nya 11. Untuk menjawab ini berarti X1-nya tadi 3 ditambah X2-nya 2 ditambah X3-nya 1 ditambah P kuadrat adalah 6 ditambah 121. Jadi nilainya ada 127. Oke, nah ini jawaban untuk soal nomor 8.